Hari ini kita akan membawakan podcast dengan tema mudik. Nah, kalau misalnya saya sebagai host, yaitu Nisa Nur Septia, yang akan memandu beberapa menit ke depan. Terus juga di sini ada narasumber kita, ada Kang Agung ya, boleh memperkenalkan diri Kang sebelumnya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agung Kusnandar, saya asli dari Bandung. Ya, betul. Nah, Kang gimana nih kabarnya, sehat Kang? Alhamdulillah Tenisa sehat. Gimana? Alhamdulillah Tenisa ya. sebaliknya sehat? Alhamdulillah juga Kang. Puasanya aman ya, lancar-lancar ya. Alhamdulillah Tenisa. Alhamdulillah seputar mudik. Jadi kita langsung ya ke Betul. pertanyaan pertama nih, udah mulai ya. Kita Boleh mulai tentang silakan. mudik. Nah, sebelumnya Kang Agung sendiri udah pernah mudik belum? Untuk mudik dulu pernah sekali, yaitu ke daerah Jawa Tengah, ke Jogja. Oh iya, Jogja. Nah, sekarang kalau tahun ini mau ke kampung halaman mana Kang tujuannya? Insya Allah tahun ini beda sama tahun-tahun kemarin karena mudik kali ini kayaknya seru ya. Ditambah lagi kan sebelumnya corona tidak bisa mudik. Ya. Mungkin saya ditemani istri ke kampung halaman yaitu di Jogja. Oh, di Jogja. Wah, seru ya di Jogja. Gitu. Pasti bawa oleh-oleh tuh nantinya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, untuk pertama kali dikunjungi itu ke siapa nih? Keluarga yang mana nih? Saudara atau Eh, omnya atau siapa? mungkin yang mungkin yang pertama karena nenek masih ada sama kakek. Yang pertama yaitu nenek hari pertama. Yang kedua mungkin ke saudara, paman, Oh iya. eh, yang lainnya lah. Saudara-saudara di sana kan ada banyak juga. Oh, banyak ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Saat mudik Lebaran biasanya kalau Kang Agung sendiri sama keluarga nih sama istrinya berapa lama tuh kalau misalnya mudik? Kalau misalkan mudik, karena mudik sekarang 2 tahun kemarin tidak mudik, jadi saya mudik lebih awal, Oh, yaitu lebih. pada tanggal antara 19-20, kemudian balik lagi ke sini, yaitu antara tanggal 24, mungkin Oh, berarti 4 hari atau 3 hari di sana. gak terlalu lama juga ya di sana ya. Jadi langsung ke sini ya. Ya, Mm-mm. ya, Kita lanjut. karena kerja juga sih. Oh iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih Boleh. kan yang tadi Kang Agung menceritain kan kita sempat pandemi nih ya beberapa tahun lalu di 2020 sampai 2021 kalau nggak salah ya. Ya sekitar 2 tahun lah ya istilahnya kisarannya kalau dihitung. Nah, kalau sekarang bisa ada kesempatan mudik, gimana nih perasaannya? Yang pertama senang, pasti senang. Ya. Yang kedua untuk apa tuh cuti tambahan sama pemerintah ditambah. Yang ketiga mudik sama keluarga, ditambah juga istri, ketemu keluarga di Jogja di sana. Pasti lebih ya senang sekali lah. Kalau Kak Agung sendiri berarti asalnya bukan di Jogja ya? Kalau Jogja itu ikut ke istri ya? Kalau Kang Agung di Kalau Jogja ya, Oh iya. Jogja ya, ya ikut ke istri. Kalau saya sih Bandung, kalau kebetulan kan istri dari Jogja, jadi saya ikut ke istri, Oh, mudik ke istri. tapi sebelumnya udah pernah mudik ke Jogja? Untuk sebelumnya sudah pertama sih, pernah sekali pertama, kebetulan kakak juga kan nikah sama orang Jogja, jadi pernah nganter sekali ke sana lah. Oh gitu. Untuk pengalamannya enak gak enak sih Enak menurut gak enak? saya. Enaknya banyak keluarga ngumpul ya di hari raya kan pastinya. Kalau gak enaknya mungkin dipinta THR. Nah, betul. Gak Ya enaknya, Allah. nah itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, waktu mudik kan selalu ada hambatan, misalkan macet atau misalnya kadang juga lancar, tapi nggak tentu ya. Seringnya mah macet karena mudik. Mudik itu kan rutinitas setelah Ramadan gitu kan. Jadi semuanya banyak ke kampung halamannya kan. Nah, Hmm. untuk Kang Agung sendiri nih,
pernah mengalami hambatan macet juga nggak? Kalau pernah, boleh berkenan diceritakan, Kang? Mungkin untuk Pas mudik ya, macet, bukan macet sehari-hari. macet Ya. pas macet ya pernah sih mengalami gitu karena kan jalur kita ke selatan pakai selatan yaitu melewati Garut, Gentong gitu kan dikarenakan macet yang tidak bisa dihindari perjalanan secara bersamaan pergi menuju kampung halaman ya. Jadi sebetulnya kita harus lebih apa ya persiapan memilih jalan untuk menghindari daerah-daerah padat dan pastinya hambatan perjalanan menimbulkan suatu emosi gitu. Jadi kalau misalkan cara aku nih kalau misalkan mau mudik ke Jogja lebih baik ngambilnya yaitu pagi antara jam 2 kalau Wow, nggak jam 3 terus habis sahur. harus Jadi ada kan semua effort orang ya. tuh jadi kan semua orang tuh yang ada yang masih tidur gitu kan yang tadinya Iya, jam mudik benar. kita yang harus mudik Betul jadi banget. jalan tuh agak lenggang lah gitu juga apa tuh nggak panas juga tuh Iya. mungkin itu sih yang saya alami kalau misalkan masalah macet Tapi lewat jalur selatan gitu. untuk sebelumnya pernah jam berapa aja kalau berangkat mudik biasanya? Malam hari kah atau emang udah biasanya dari subuh? Nah kalau misalkan sebelumnya yaitu pernah saya ngambil uh, jam 7 pagi yaitu ke satu macet, Macet ya? kedua banyak penduduk yang berlalu lalang, Oh iya. penduduk. Nah, yang ketiga yaitu panasnya minta ampun. Panasnya nggak kuat ya. Ya, jadi godaan tuh ya bertubi-tubi gitu. Buka enggak ya di jalan gitu. Nah gitu. Ya sekarang kita lanjut ke pertanyaan keenam. Tips Boleh. untuk persiapan mudik nih. Kan pasti ada persiapannya nih sebelum kita mau berangkat ya. Ada persiapannya juga. Nah, dengan harapan nantinya memotivasi pengendara. Misalnya, wah jadi semangat nih buat mudik gitu. Ada tipsnya kan Kak di nomor 6. Pertanyaan nomor 6. Oh, boleh. Mungkin dari saya untuk kendaraan dulu kendaraan yang satu mungkin harus di servis juga, kedua ganti oli, pengecekan rem yang utama untuk kendaraan. Nah, yang kedua yaitu pastikan juga nih untuk kesehatan dalam diri kita. Misalnya kita kurang fit atau uh, ya masuk angin, kita harus bawa, misalnya kita membawa obat-obatan kecil lah. Ya, prepare ya. Misalkan kayak ya lebih ke itu misalkan antangin kayak gitu-gitulah. Terus yang kedua yaitu motivasi terhadap keluarga yang kita tuju Ya, juga sih. Gitu. karena kangen ya rasa rindu itu. Jadi kita harus semangat gitu kan. Nah itu Udah lama karena ketemu gitu. Ya, benar sekali ya. Jadi ya itu tapi selama perjalanan pernah mengalami kendala kesehatan nggak, Kang? Misalkan panas atau mual-mual kayak gitu, Kang? Setiap di perjalanan gitu pernah mengalami kendala atau enggak, Kang? saya ambil perjalanan pas saya waktu siang. Nah, untuk perjalanan siang saya pernah mengalami pusing. Yang ke satu ya puasa juga gitu kan. Yang kedua ditambah matahari terik. Itu saya kerasa banget pusing. Sampai yang tadinya diperkirakan contoh ambil 8 jam, saya itu bisa lebih. Karena kan eh, ya keselamatan juga gitu. Karena kan pusing jadi berhenti, berhenti, kebanyakan berhenti sih. Istirahat, istirahat ya, Kang ya. Kayak gitu. Jadi intinya Ini harus perjalanan paling. memperhatikan kendaraan dan juga kondisi kesehatan ya, karena itu tuh penting banget nih untuk Nah, kayak gitu. yaitu kita lebih membawa kantong plastik sendiri dari rumah. Iya. Kalau bisa itu jangan non plastik lah, karena kan sampahnya bisa di mana-mana gitu kan. Yang kedua, kalau misalkan kita barang bawaannya banyak nih, mendesak untuk orang kampung di sana, satu ya itu tadi Denisa, kita kalau misalkan pakai kereta api nih, kita juga bisa membawa paket. Jadi Paket. kita ya barangnya dipaketin gitu. Kalau misalkan Oh, dikirim barang bawaannya tuh lebih banyak. gitu. Betul, Kurir. betul.
betul. Nah, jasa kereta api itu menyediakan, bisa kalau misalkan kita bawa barangnya banyak gitu kan. Nah, kalau misalkan bawa bawa makanan ringan nih, sebaiknya yaitu ke satu bawa kantong plastik, kalau bisa jangan non plastik lah gitu. Yang kedua yaitu mengurangi jajan, itu lebih penting. Jadi Kantongnya kita seperlunya aja. kantongnya jangan yang plastik, jadi Betul. kantong yang udah wadah gitu, bener wadah-wadah dari kain misalkan ya. Nah, betul. Itu betul Dari sekali, kain. Penisa. Seperti itu. Hmm. Tuh. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kang ya. Jadi, menurut Akang nih, kita ulang lagi yang tadi ya, mungkin kurang jelas juga. Jadi, pertama harus membawa kantong plastik. Bukan kantong plastik, tapi kantong yang Betul. udah jadi gitu kayak tas apa ya, tas kain atau tas dari Betul. bahan rajut, apalah setelah ya, yang penting kain. Terus selanjutnya Betul, Penisa. paketnya teh kalau bawa barang-barang kirim dulu lewat paket dibanding kita bawa-bawa aja ya, karena takutnya Betul. kan berserakan gitu kardusnya ya. Nah, Itu betul, Penisa. biar lingkungan juga ya ke kitanya juga, karena kita harus memperhatikan gitu selama mudik. Jangan asal bawa makanan aja snack, terus snacknya tuh dibuang kemana-mana, kan itu juga repot bagi lingkungan kita. Nantinya siapa yang mau membereskan ya kalau kita nggak memperhatikan diri sendiri gitu. Apalagi ini berkaitan dengan Betul. punya langkah-langkahnya nggak untuk meninggalkan rumah itu kosong tapi akannya tetap nyaman, tetap aman, ngerasa aman. Gimana nih Kang? Boleh sharing? Boleh. Apakah saya terdengar nggak? Aman Kang, aman. Boleh. Ini ya, untuk misalkan kita kan pergi ya ke Jogja gitu, setelah rumah kita kan ditinggalkan seperti itu kan. Ya. Nah, untuk tips dari saya, yang pertama yaitu satu padamkan listrik, Padamkan listrik. yang kedua, yang kedua kalau Ya, misalkan kita memasak pakai gas, gasnya itu tuh dibuka aja regulator ininya ya, regulator gas. regulatornya. Nah, betul, maksud saya regulatornya dibuka. Yang ketiganya, kalau misalkan kita punya TV, ada AC di dalam rumah, itu sebaiknya diperiksa kembali. Walaupun yang pertama yaitu lampu dipadamkan, tapi kita lebih mengecek kembali. Nah, yang keempat yaitu melapor ke ketua RT atau tetangga terdekat bahwa kita akan melakukan mudik 3 atau sampai 4 hari, bisa gitu. Oh Mungkin gitu. itu dari saya. Para pemudik nih, nanti pemudik ke satu saya ulangi lagi yaitu menjaga keselamatan dan bisa Ya, kedua menjaga tubuh juga sehat atau enggak, kita lebih merhatikan juga. Yang ketiga membawa motor dengan tenang saja, santai dan ya gitu yang kan. penting mah selamat ya Karena Kang ya. iya, karena ada keluarga juga yang menunggu di rumah dan bisa Oh, bener, menunggu kehadiran bener kita. banget Nah, kayak itu gitu. kan yang tadinya kita mau ke sana, kalau misalnya kita ngebut-ngebut nih, aduh, jadi repot juga kan, takutnya hal yang enggak gitu. Kalau misalnya kita aman, tenang, tertib gitu kan, keluarga yang menunggu di rumah juga jadi senang gitu dengan kedatangan kita. Itu sih Tenisa mungkin dari saya. Ya, makasih banyak ya Kang udah menjawab pertanyaan seputar mudik nih. Jadi untuk penutupnya, mudik itu kan memang sudah terjadi gitu setiap tahunnya setelah dari Ramadan. Nah, untuk menemui orang-orang tersayang di Ya, sana di kampung halaman, tentu kita harus menjaga kesehatan tubuh sebelumnya, terus menjaga keselamatan juga. Jadi harus memperhatikan jalan yang akses jalan yang terbaik gitu, jangan yang macet, yang maksudnya yang kurangi jalan yang dianggap macet gitu. Jadi lewat jalan tikus kan bisa. betul. Nah, Boleh, ya betul ada jangan. ya, terima kasih Kang sudah menjawab pertanyaan ini. Akangnya boleh live dari Zoom. Terima kasih banyak ya Kang atas waktunya. Sehat selalu, lancar terus puasanya, lancar terus segala Amin. Amin. semangat mudiknya, hati-hati Amin. di Bisa. jalannya ya nanti. Ya, oke banget. Amin. Ya, terima kasih Kang. Boleh di live. Dadah, cerita. Dadah, terima kasih banyak. Boleh.
Nah, itu tadi sudah selesai podcastnya. Dadah.